iPhone 12 di tahun 2024. Masih bagus dibeli atau enggak? Atau mendingan beli iPhone lain kalau kita mau beli iPhone 12 ini dalam kondisi baru? Kita akan bahas semua dalam video kita kali ini. Ya, iPhone 12 adalah salah satu line-up iPhone keluaran tahun 2020, di mana iPhone ini dirilis berbarengan dengan seri iPhone 12 mini dan iPhone 12 Pro seriesnya. Tahun 2020 ada dua jenis iPhone base model, ukuran gede atau ukuran yang mini. Disebutnya iPhone mini atau iPhone 12 mini. Dan iPhone 12 ini adalah seri lanjutan dari iPhone generasi yang sebelumnya, yakni adalah iPhone 11 yang tentunya cukup banyak peningkatan yang ada pada iPhone 12 ini dari iPhone 11 biasa. Ya, kita akan bahas dalam 3 poin yang tentunya sedikit banyak akan menggambarkan seberapa bagus iPhone 12 ini, lebih baik beli second atau beli baru. Untuk poin yang pertama adalah dari desain dan juga layarnya, di mana iPhone 12 ini adalah seri iPhone pertama base model yang menggunakan layar Super Retina HDR OLED. Kalau iPhone 11, iPhone XR, iPhone base model juga, tetapi masih menggunakan layar LCD IPS Liquid Retina Display, yang tentunya kualitasnya jauh di bawah layar iPhone 12 ini. Di mana iPhone 12 ini memang sudah menggunakan layar Super Retina HDR OLED dengan ukuran 6,1 inch dengan resolusi Full HD+, yang tentunya lebih bagus dibandingkan iPhone 11 ataupun iPhone XR sebagai iPhone base model. Dan untuk iPhone 12 ini sudah cukup kekinian, didukung dengan bodi yang sudah mengotak, layaknya iPhone 5 series, di mana iPhone 12 series atau iPhone yang lebih baru sudah mengadopsi flat design ala iPhone 5 series yang tentunya bisa sedikit banyak mengobati rasa kangen kalian dengan iPhone 4 ataupun iPhone 5 yang sudah dirilis beberapa tahun lalu dengan desain mengotak seperti ini. Cuman kekurangannya ya iPhone 12 ini, meskipun dengan layar Super Retina HDR OLED tetapi masih menggunakan refresh rate 60Hz, belum 120Hz ya. Ya cukup disayangkan saja, tetapi dengan refresh rate 60Hz, saya rasa masih cukup nyaman untuk pemakaian user biasa. Tentunya juga nggak akan terasa banget kalau kita nggak bandingkan dengan layar yang punya refresh rate sampai 120Hz. Jadi untuk poin pertama adalah dari desain dan juga layarnya, iPhone 12 ini termasuk kategori bagus untuk kalian ambil. Cocok buat kalian yang suka nonton film, main game, ataupun sejenisnya. Kemudian masuk ke poin yang kedua adalah dari sisi spesifikasi kamera dan juga fiturnya. Tentu dari poin ini kita bisa cek bahwasannya iPhone 12 series termasuk iPhone 12 mini dan iPhone 12 ini menggunakan spesifikasi yang terbilang sama persis, yakni adalah chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU sudah hexa-core Apple GP4 Core Graphics dengan dukungan RAM 4 GB yang saya rasa masih cukup overkill untuk penggunaan sehari-hari ya. Meskipun di tahun 2024 ini adalah tahun keempat untuk prosesor Apple A14 Bionic, tetapi masih cukup bisa diandelin minimal untuk penggunaan sehari-hari ataupun untuk main game, menjalankan berbagai aplikasi juga masih didukung pada Apple A14 Bionic ini. Untuk pilihan opsi storage untuk iPhone 12 ini paling kecil 64GB, cocok buat kalian yang memang mau coba-coba pakai iPhone 12 ini. Kalau pengen pemakaian jangka panjang, saya rasa saya lebih sarankan kapasitas 128 atau yang 256GB untuk memaksimalkan penggunaan dari iPhone 12 itu sendiri. Kemudian untuk iPhone 12 ini sudah mendukung untuk baterai berkapasitas 2815 mAh. Ya, untuk baterai ini cukup terbilang kecil, meskipun dengan baterai di bawah 3000 mAh lebih kecil dibandingkan baterai iPhone 11, tentunya baterai ini jauh lebih irit dibandingkan baterai pada iPhone 11 yang tentunya didukung karena prosesor yang sudah lebih efisien dalam penggunaan daya dari iPhone 12 ini. Kemudian dari segi kamera, iPhone 12 ini sudah menggunakan dua lensa yang disusun secara vertikal layaknya iPhone 11. Susunannya masih sama persis dengan dua lensa masing-masing berukuran 12 megapiksel, lensa wide yang sudah dilengkapi pula dengan optical image stabilizer dan juga lensa ultra wide.
Untuk iPhone 12 ini sudah mendukung untuk HDR dan untuk perekaman videonya bisa maksimal di 4K 60 fps. Bisa kalian sesuaikan sendiri, bisa 24 fps, 30 fps, atau 60 fps. Atau bisa juga kalian turunkan untuk resolusinya di Full HD plus 1080p. Dan sudah mendukung untuk fitur Dolby Vision HDR up to 30 fps. Kemudian untuk kamera depan atau selfie kameranya sudah menggunakan ukuran yang sama, yakni 12 megapiksel lensa wide, yang include pula dengan adanya true depth kamera dan juga biometric sensor pada poni atau notch iPhone 12 ini. iPhone 12 ini untuk kamera depannya juga sudah mendukung untuk HDR dan untuk perekaman videonya juga bisa maksimal di 4K 60 fps. Sudah ada AIS-nya atau Image Stabilizer yang sudah barang tentu untuk menstabilkan gambar pada saat kalian menggunakan kamera dari iPhone 12 ini untuk merekam video, baik kamera depan ataupun kamera belakangnya. Untuk iPhone 12 ini, untuk kualitas hasil foto videonya cukup bisa diandelin untuk penggunaan sehari-hari dalam kondisi yang cukup terang ataupun dalam kondisi yang low light atau kurang cahaya. Kemudian dari segi fitur, iPhone 12 ini juga tidak terlalu banyak. Bisa dibilang mirip dengan iPhone 13, cuman untuk iPhone 12 ini nggak ada fitur Cinematic Mode. Untuk iPhone 12 ini sudah mendukung untuk fitur Dual SIM, untuk Nano SIM ataupun eSIM atau Embedded SIM, sudah mendukung juga untuk IP68 water resistant up to 6 meter selama 30 menit. Sudah mendukung Apple Pay, cuman di Indo masih belum bisa digunain. Kemudian sudah mendukung untuk fitur NFC, kemudian sudah mendukung fitur fast charging 20 watt, dan sudah mendukung untuk fitur wireless charging maksimal di 7.5 watt. Kemudian sudah mendukung untuk MagSafe wireless charging up to 15 watt. Dan yang terakhir adalah iPhone 12 ini sudah mendukung untuk jaringan 5G. Jadi cocok buat kalian yang memang lagi cari iPhone yang sudah mendukung untuk jaringan 5G. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah iOS dan juga harganya. Dari iOS kita bisa cek melalui prosesor yang digunakan pada iPhone 12 ini, yakni adalah chipset Apple A14 Bionic, yang artinya pada saat dirilis menggunakan Apple A14 Bionic ini, iPhone 12 menggunakan iOS versi 14 di tahun 2020. Kan bisa menarik benang merah tahun 2020 dengan iOS versi 14. Dan kebanyakan iPhone didukung selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Kita ambil tengahnya saja, karena memang ada iPhone yang didukung selama 6 kali update atau selama 6 tahun, cuman jarang banget. Kita ambil 5 kali update atau selama 5 tahun, ketemunya adalah iOS versi 19 dan tahun 2025. Artinya kemungkinan besar iPhone 12 series, iPhone 12 ini, iPhone 12 mini ataupun iPhone 12 Pro akan mentok di iOS versi 19 tahun 2025 tahun depan. Jadi untuk worth it gaknya, iPhone 12 ini saya rasa juga masih worth it, karena di tahun ini juga masih aman untuk iOS-nya, tahun depan juga masih aman. Kalau memang didukung selama 6 kali ya, akan jadi kabar menarik dan kabar baik buat kalian pengguna iPhone 12, termasuk iPhone 12 series, yang tentunya bisa dapat update iOS sampai tahun 2026 di iOS versi 20. Untuk harganya iPhone 12 ini, untuk kapasitas paling bawah, untuk harga barunya dibanderol dengan harga 8,5 juta rupiah. Untuk kapasitas 128, harga baru sangat mirip sekali dengan harga baru dari iPhone 13. Kalau beli baru, saya kurang merekomendasikan beli iPhone 12 ini. Saya lebih rekomendasikan iPhone 13 saja untuk kondisi baru dengan harga yang bisa dibilang sama untuk kedua iPhone ini, garansi resmi Indonesia. Saya lebih sarankan kalau memang pengen beli iPhone 12 ini, saya lebih sarankan dalam kondisi second yang tentunya bisa kalian dapatkan di harga 7 jutaan. Jauh lebih murah dibandingkan harga baru dari iPhone 12 ini di harga 8,5 juta rupiah untuk kapasitas 64 GB. Sedangkan untuk yang kapasitas 128 GB dibanderol dengan harga yang sama dengan iPhone 13. Jadi cukup rugi, mendingan ambil iPhone 13 saja kalau kalian memang punya budget di angka 10 juta rupiah. Karena tentunya iPhone 13 mirip dengan iPhone 12 ini, cuman lebih unggul dari segi baterai, kemudian fitur notch yang lebih kecil, kemudian update iOS yang tentunya lebih panjang daripada iPhone 12 ini. Jadi kesimpulannya iPhone 12 ini bagus dibeli atau enggak?
Bagus kalau kalian belinya dalam kondisi second, yang tentunya kalian juga wajib periksa sana sini. Kalau beli baru, saya lebih sarankan beli iPhone 13 saja karena harganya jauh lebih worth it dibandingkan harga iPhone 12 ini dalam kondisi baru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.